لله نحمده ونستعينه أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد. Baik, perkenalkan nama Ana Umairah selaku moderator presentasi malam ini. Pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan mempresentasikan materi sholof hari ini yang berjudul perkenalkan kami kelompok 3 ada Uktina Anissa Sarfina, Anissa Kurniasari, dan Anissa Fatimatul Karomah. Baik, pembahasan pertama akan dijelaskan sama Uktina Anissa Sarfina. Tafadhalil mashkurah. Baik. Bismillah. Ya. Di sini pengertian al-af'al at-tafdil adalah isim mushtaq atau kata turunan dari fi'il thulathi mujarrad yang digunakan untuk menyatakan perbandingan atau preferensi ya, tingkat lebih atau paling. Bentuk ini dibentuk dari kata sifat dengan pola af'ala untuk mudzakkar. Ya, contohnya ada akbaru. Baru artinya lebih besar atau paling besar. Ini bentuk mudzakarnya. Kalau bentuk muannats berarti kubro ya. Berdasarkan wazan fu'la ya. Berasal dari kata kabirun, besar. Terus ada asghuru. Ini artinya lebih kecil atau paling kecil. Ini bentuk mudzakarnya. Kalau bentuk muannasnya berarti shaghirun. Kemudian contoh berikutnya ada afdolu. Afdolu artinya lebih utama atau paling utama. Ini bentuk mudzakarnya. Bentuk muannasnya fudla, fudla ya, berasal dari kata fadilun ya. Kemudian makna dan fungsi ya. Af'al at-tafdil ini memiliki dua makna utama. Yang pertama ada makna komparatif ya. Contohnya al-ilmu anfa'u minal mali. Ilmu lebih bermanfaat daripada harta. Anfa'u ya, lebih bermanfaat. Ini bentuk mudzakkar ya, sesuai dengan wazan af'alu. Kemudian yang kedua ya, mana yang kedua adalah superlatif ya, yang ini menyatakan paling dalam suatu kelompok. Contohnya Yusufu ajmalu. Manusia yang paling tampan, ajmalun nasi ya, manusia yang paling tampan. Catatan, makna paling biasanya digunakan ketika af'al at-tafdil disertai dengan kata yang merujuk pada kelompok, seperti an-nas, kelompok manusia. Kemudian, Uti Anissa Kurniasari. Baik, selanjutnya jadikan af'alun tafdil. Menurut para ahli nahwu, af'al at-tafdil hanya dapat dibentuk dari kata kerja atau fi'il yang memenuhi syarat tertentu. Antara lain, yang pertama, sulasi. Artinya kata kerja 3 huruf dasar. Yang kedua, mutasarrif. Artinya ia bisa mengalami perubahan bentuk. Yang ketiga, tam, yang artinya sempurna. Yang keempat, musbat, yaitu bentuk positif bukan negatif. Yang kelima, bukan fi'il jamid atau ia kaku seperti asa atau laisa. Yang terakhir, yang keenam, memiliki tingkat perbandingan, misalnya sifat besar bisa dibandingkan tetapi mati tidak bisa dibandingkan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya Uti Anissa Fatimah.
Insya Allah kita bahas di sini struktur kalimat. Struktur kalimat itu maksudnya ketika kita membuat susunan af'al tafdhil, maka di situ ada syarat, ya. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh penulis atau pembicara ketika ia ingin membuat sebuah susunan kalimat berbentuk af'al. Itu ada mufaddal. Mufaddal itu yang diunggulkan. Ya, jadi mufaddal itu letaknya sebelum ismut tafdhil. Ya, berarti mufaddal itu yang ini. Kemudian yang kedua, ismut tafdhil, kata perbandingan. Tentu ya harus ada karena emang kita lagi membahas tafdhil aqwa. Kemudian mufaddal alaih, yang dikalahkan. Ya, objek perbandingan sering didahului juga oleh huruf min. Nah, jadi al-asadu aqwa minan nar. Al-asadu mufaddal, aqwa ismut tafdhil minan namri, itu adalah mufaddal. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ukhti Anissa Sarfina tadi, bahwa penggunaan ismut tafdhil ini kita harus lihat mudzakkar muannasnya. Ya, mudzakkar muannasnya. Kalau misalnya dia mudzakkar, berarti dia memakai wazan af'alu. Af'alu kalau dia muannas berarti memakai wazan fu'la. Di sini kalimat atau muannas, teman-teman? Mudzakkar. Nah, mumtaz. Dia mudzakkar, maka di sini kita memakai wazan aqwa, bukan quwa misalnya ya, karena al-asad di sini mudzakkar, singa lebih kuat daripada harimau. Gitupun kata di bawahnya aliyun aqwalu min Khalid. Aliyun di sini merupakan kalimat mudzakkar, lidah ya, karena itu kita pakainya aqwal, bukan tula. Kalau misalnya di sini perempuan, misalnya Fatimatu tula minal Khalid. Di Fatimah lebih tinggi dari Khalid, tapi karena di sini susunannya itu mudzakkar, berarti memakai wazan af'alu. Kemudian selanjutnya contoh penggunaan. Nah, ini adalah contoh yang komparatif ya. Sebagaimana yang udah dijelaskan juga oleh Ukhti Anissa Sarfina, nah mengulang lagi di sini. Berarti perbandingan antara dua karakter lebih untuk menemukan persamaan, perbedaan, atau pola di dalam keduanya. Nah, pokoknya di sini anfa'u komparatif itu kita mencari perbedaan antara dua objek ya. Jadi al-ilmu sama al-mal. Apa nih perbedaannya? Oh, anfa'. Jadi isim tafdhil ini bisa digunakan sebagai contoh komparatif. Al-ilmu anfa'u minal mal. Ketika kita menemukan dua perkara atau dua barang atau apapun itu, kemudian kita ingin memilih yang lebih utama dari keduanya, maka penggunaan tersebut bisa menggunakan af'al tafdhil yang memiliki makna komparatif. Ya, kemudian minaz zarafah, singa lebih kuat daripada jerapah. Nah, ini juga ya, ketika kita melihat singa dan jerapah, kemudian kita ingin membandingkan antara kedua perkara tersebut, mana yang lebih utama, mana yang lebih kuat. Maka di sini kita memakai wazan af'al tafdhil aqwa. Al-asadu aqwa minaz zarafah. Kemudian yang kedua, komparatif ya. Komparatif itu adalah bentuk kata sifat atau keterangan yang digunakan untuk menunjukkan kualitas tingkat tertinggi atau terendah dalam suatu kelompok yang terdiri dari 3 atau lebih. Nah, kalau superlatif ini dia lebih ke membandingkan di kelompok ya.
Jadi di satu kelompok siapa. Nah, itu namanya superlatif. Jadi bukan membandingkan dua perkara seperti komparatif tadi, tapi di suatu kelompok, misalnya kelompok di kelas, kemudian kita katakan di situ Ali adalah orang paling pintar di kelas. Maka ini makna jadi superlatif. Misalnya, nomor 1, Yusufu ajmalun nas. Yusuf adalah manusia yang paling tampan. Berarti di antara semua manusia yang kita lihat, cuman Yusuf yang paling tampan. Itu, tapi kita cuma bilang Yusuf tuh orang paling tampan di sini gitu. Kemudian Bilal khairun nas. Bilal adalah manusia terbaik. Nah, ini juga. Kemudian di sini ada penjelasan sedikit di kalimat khairu, kenapa dia tidak memiliki wazan af'alu seperti yang lainnya. Tapi dia fa'lu gitu ya, fa'alun. Nah, ini sebenarnya kita pindah dulu ke ilmu isi mu'tal ya. Jadi di sini ada huruf mu'tal dari kata khairun. Dari kata khairun itu, jadi dia asalnya itu akhyaru. Dia asalnya akhyaru ya. Kemudian kata akhyaru ini di dalam sebuah ilmu sorof itu kita mengenal yang namanya huruf penyakit dan huruf sehat. Nah, karena huruf yang merupakan huruf penyakit, ya, maka seharusnya tidak semestinya huruf yang berpenyakit itu mengandung harokat, ya. Jadi harokat ini istilah kata kayak beban ya. Jadi nggak mungkin huruf penyakit itu menanggung beban, sedangkan yang huruf sehat itu dia sukun, nggak memiliki harokat. Ini kalau dalam ilmu sorof namanya nggak adil. Nah, maka dibaliklah ya. Jadi khairu ya. Jadi dibalik khairu. Nah, ya, jadi menjadi balik menjadi khairu seperti ini. Kemudian para ulama lihat bahwa lafadz hamzah ini tidak semestinya ada ya apabila huruf awalnya itu berharokat. Jadilah khair ya. Karena sebenarnya hamzah yang ada di sini di kalimat akhoir ini dia ada karena huruf, kan di kalimat khairu ini dia nggak sukun awalnya, maka si hamzahnya dihilangin jadi khairu. Jadi di sini Bilal khairun nas. Bilal adalah manusia terbaik. Nah, ini contoh superlatif di mana kita melihat di suatu kelompok masyarakat Bilal lah manusia terbaik. Nah, ini contoh di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum ashiratukum amwalun iqtaraftumuha. Ini ayat panjang ya. Wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah. Lebih kalian cintai daripada Allah. Coba Ana mau bertanya, kira-kira di contoh ini dia contohnya superlatif atau komparatif? Contoh ini Superlatif. Oke, salah, komparatif. Ya, kenapa dibilang komparatif? Karena ini adalah sebuah perbandingan antara aba'ukum dan juga Allah, gitu ya. Antara aba'ukum dan juga Allah. Jadi ini perbandingan antara dua perkara. Kalau misalnya superlatif ini, dia perbandingannya bukan antara dua perkara. Jadi di antara satu kelompok, siapa yang paling ada gitu. Ya, jadi di antara aba'ukum sama Allah, itu siapa? Gitu. Kemudian Anda baca ayat lagi. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Ini contoh komparatif atau superlatif? Superlatif. Mumtaz, ini baru superlatif ya, karena dari Anas itu yang paling baik adalah yang ahsanuhum. Kita bikin contoh lagi dalam ayat Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Surat Al-Kahfi
Apakah artinya katakan ya Muhammad, apakah kau ingin kami beritahu orang yang paling merugi amalnya? Nah, ini superlatif apa komparatif nih? Ya, superlatif lagi ya. Kemudian ya, pokoknya gitulah ya, insya Allah sudah paham antara contoh komparatif dan superlatif ini. Intinya kita lihat kalau misalnya dia membandingkan dua perkara, berarti dia komparatif. Kalau dia cuma menunjukkan sesuatu yang unggul di satu kelompok, berarti dia superlatif. Oke, mungkin sekian dari Ana kembalikan kepada moderator. Ya, seperti itu teman-teman penjelasan dari kelompok kami. Dan referensi kitab yang kami ambil materi dari kitab Alfiya Ibnu Malik, kitab Al-Jurumiyah, Alkitab karya Sibawai. Sebelum kita tutup, apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Ada. Baik, karena nggak ada yang bertanya, semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apakah boleh keluar? Oh iya, ini qadarullah. Ana dapat kabar Ustadz Ibnu nggak bisa hadir ya, nggak bisa ngoreksi. Jadi qadarullah masya fa'al. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Di pelajaran kita malam ini ya. Syukron kepada teman-teman semua yang udah jadi mustami'ah terbaik, yang udah mau musyarakah tadi menjawab. Semoga Allah mudahkan juga belajarnya. Nakhtatim liqa'ana al-yaum bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.